Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak Elisati pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan topik Gereja Mewartakan Kerajaan Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berhimpun di sini untuk belajar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami. Terangi akal budi kami agar kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Berikan kami ketekunan untuk belajar dan kesabaran untuk menghadapi kesulitan. Berkati kami semua agar kami dapat menggunakan ilmu ini untuk kemuliaan-Mu dan pelayanan sesama. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semua, siapakah yang sudah terlibat dalam hidup menggereja? Misalnya, kalian terlibat sebagai misdinar ataupun terlibat sebagai penari pada perayaan misa di gereja. Apakah kita sudah melaksanakan tugas tersebut? Melalui kegiatan tersebut, kita telah menjadi dekat dengan Tuhan, dengan sesama serta dapat menumbuhkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekarang mari kita membaca kitab Matius bab 5 ayat 1-16. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, dari Injil tersebut Bapak simpulkan bahwa tugas perutusan utama yang diemban oleh Yesus di dunia adalah 1. Membangun suasana yang bahagia, penuh sukacita, dan kegembiraan. 2. Suasana ini menjadi esensi dari kerajaan Allah yang diwartakan dan diperjuangkan oleh Yesus. Suasana bahagia dan sukacita kerajaan Allah tersebut secara khusus ditujukan bagi 1. Orang yang miskin di hadapan Allah. 2. Orang yang berduka cita. 3. Orang yang lemah lembut. 4. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. 5. Orang yang murah hatinya. 6. Orang yang suci hatinya. 7. Orang yang membawa damai. 8. Orang yang dicela dan dianiaya, serta kepada mereka yang difitnah segala yang jahat, sebab kebenaran. Perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut akan menjadi terang yang bercahaya. Dari terang itu, nama Allah dimuliakan. Memuliakan nama Allah artinya memandang dan memuji Allah yang bertahta sebagai Raja. Kerajaan Allah dalam konteks ini adalah suasana bahagia bagi orang-orang yang dengan segala perbuatan baik, memuliakan nama Tuhan dan memandang Tuhan sebagai Raja. Jadi marilah kita turut serta dalam mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Saling mengasihi. 2. Membantu sesama. 3. Terlibat dalam kegiatan gereja. 4. Tekun dalam berdoa. 5. Patuh terhadap nasihat orang tua. 6. Merawat ciptaan Tuhan. Anak-anakku semua, sebelum kita akhir pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas ilmu dan pengetahuan yang telah kami terima hari ini,
khususnya tentang cara mewartakan kerajaan MU. Tolonglah kami agar dapat menerapkan ke-6 poin pelajaran ini, untuk mengasihi, membantu sesama, berdoa, patuh, dan melayani dengan hati yang tulus. Berkatilah kami dalam perjalanan mewartakan sabda-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata bagi kemuliaan MU. Amin.